Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihah lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat bertemu kembali di Ma'had Darul Ilmi Mandua Kota Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang haid dan istihadhah. Sebelum materi saya mulai, marilah kita buka dengan bacaan doa awal majelis dengan harapan semoga berjalan dengan lancar, materi bisa diterima dengan baik, bisa diamalkan dan juga mendapatkan ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Langsung saja, berhubung di sini ada dua tema, yakni haid dan istihadhah, maka saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama tentang haid. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yakni pengertian. Poin yang kedua, batas usia wanita haid. Poin yang ketiga, ketentuan darah haid. Dan poin yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan ketika datang dan berhentinya haid. Untuk istihadhah, di sini ada 4. Yang pertama pengertian, yang kedua sifat dan warna darah, yang ketiga pembagian mustahadhohat, dan yang terakhir tata cara sholat ketika sedang istihadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yakni pengertian haid. Sebelumnya saya akan beritahu kalian semua bahwasanya buku yang saya jadikan referensi yakni buku Uyunul Masailin Nisa. Bisa dilihat, ini terbitan Lajnah Bahsul Masail Lirboyo. Dijelaskan secara jelas dan perinci. Untuk kalian yang sudah punya bisa disimak. Untuk yang belum punya nanti bisa beli. Insya Allah harganya sangat terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian haid. Haid atau bisa dikatakan dengan menstruasi, menurut harfiah, menurut bahasa yakni mengalir. Sedangkan menurut istilah, darah yang keluar melalui farji yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari atau 8 tahun 11 bulan 14 hari. Jadi ketika keluar sebelum itu, maka bukan dinamakan dengan darah haid. Hukum belajar ilmu haid. Ada 2 hukumnya. Yang pertama yakni fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Hukum fardu ain ini diperuntukkan wanita. Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukumnya. Yang kedua yakni fardu kifayah bagi laki-laki. Mengingat bahwasanya haid tidak bersentuhan langsung dengan seorang laki-laki,
maka dihukumi fardu kifayah. Untuk itu, ayo belajar bersama mengenai hukum fikih, terlebih masalah haid. Karena masalah haid itu sangat rumit. Setiap orang hukum-hukumnya berbeda karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi tetap ada patokan hukum. Nanti akan saya jelaskan satu persatu contoh-contoh yang sudah sering kita alami semua. Poin yang kedua yakni batas usia wanita haid. Batas usia wanita haid minimal adalah 9 tahun lebih 16 hari atau 8 tahun 11 bulan 14 hari. Di sini dihitung menurut bulan Qamariyah. Kebanyakan wanita awal haid itu kelas 6, kelas 5 atau bahkan sudah SMP atau MTS. Nah, kalau kelas 6, kelas 5 itu udah lebih dari 9 tahun. Untuk mengantisipasi mungkin teman, tetangga atau bahkan besok putrinya harus mengetahui bulan-bulan Qamariyah. Kalau sekarang bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban dan seterusnya. Untuk masa bisa dikatakan dengan masa menopause, usia yang sudah tidak mengalami haid umumnya adalah 62 tahun. Namun para ulama menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita mengeluarkan darah haid dan masih memenuhi ciri-cirinya tetap dihukumi haid. Jadi masa batasannya itu tidak ada. Umumnya 62 tahun. Selanjutnya, ketentuan darah haid. Darah yang keluar dari farji seorang wanita semuanya tidak bisa dihukumi haid. Bisa dihukumi istihadhah, bisa dihukumi nifas. Nah, di sini perlunya kita mengetahui ketentuan-ketentuan darah dikatakan dengan darah haid. Yang pertama, keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Tadi saya sudah saya jelaskan, atau 8 tahun lebih 11 bulan 14 hari. Yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus-menerus 24 jam. Yang ketiga, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Maksimal darah haid keluar adalah 15 hari 15 malam. 24 jam kali 15. Yang terakhir, keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya aqallul haid, paling sedikitnya haid yakni 24 jam atau 1 hari. Aktarul haid, paling banyaknya haid yakni 15 hari 15 malam, 24 jam kali 15. Sedangkan aqallu tuhri, paling sedikitnya suci adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan umumnya wanita mengeluarkan darah haid yakni 6 hari, 7 hari kebanyakan. Sucinya 23 hari, 24 hari. Namun ada juga yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid. Seperti contohnya beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengalami haid.
Di sini saya akan memberikan satu contoh dalam yang sering disalahpahami. Contoh, keluar darah selama 3 hari. Habis itu berhenti selama 3 hari. Habis itu keluar darah lagi selama 3 hari. Bagaimana hukum darah keluar yang kedua dan hukum masa berhenti? Benar, di sini ada 2 pendapat ulama. Ulama yang pertama bahwasanya ini tetap dikatakan suci. Ulama yang kedua ini dikatakan masa haid. Namun yang lebih ashah bahwasanya masa ini dikatakan dengan masa haid. Ketika darah keluar 3 hari, hari keempat keluar lagi 3 hari. Berhenti selama 3 hari. Hari ke-6 keluar lagi selama 3 hari. Berhubung ini semua jumlahnya 9 hari, maka keseluruhan adalah masih dalam masa haid. Aktsarul haid 15 hari 15 malam kali 24 jam. Ketika ini bulan Ramadan, maka waktu berhenti sama udah puasa, tetap diharuskan mengqadha puasa karena tidak sah, masih dalam masa haid. Untuk sholatnya tidak perlu diqadha, cukup puasanya. Di sini paham ya? Insyaallah paham. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan ketika datang dan berhentinya haid. Apa saja yang harus ditinggalkan dan apa saja yang harus dilakukan. Ketika wanita sedang haid, maka tidak boleh, haram hukumnya sholat dan tidak wajib qadha. Dan juga haram hukumnya puasa, namun wajib qadha. Dan juga haram hukumnya i'tikaf. Haram hukumnya membaca dan menyentuh Al-Quran. Dan juga haram hukumnya tawaf. Dan juga haram hukumnya bersentuhan suami istri yang mana anggota badan antara pusar dan lutut. Namun juga ada beberapa kesunahan. Yang pertama, sunnah untuk tidak memotong kuku, rambut atau lainnya. Ini kesunahan. Tapi jika kalian motong juga tidak masalah, namun tidak mendapatkan kesunahan. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa. Misalnya, jam 3 darah haid sudah berhenti. Boleh makan dulu, sahur dulu, sama niat dulu. Habis itu nanti menjelang subuh baru mandi. Karena itu merupakan hadas. Masih
diwajibkan untuk puasa. Bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi karena belum ada tuntutan waktu sholat, jika ingin tidur, makan atau minum, disunnahkan untuk membersihkan farjinya, kemudian wudhu dan meninggalkan hal-hal yang hukumnya makruh. Nah, dari sini beberapa hal yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan ketika datangnya haid. Berhubung waktunya sudah habis, materi tentang haid cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Jika kurang lengkap, kalian boleh baca sendiri bukunya, yakni Uyunul Masailin Nisa, terbitan Lajnah Bahsul Masail Lirboyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qawli, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.